Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang judulnya Analisis Volume Penjualan Besi selama 30 hari di Toko Besi Mandiri bulan Januari 2023. Perkenalkan anggota kami ada Alia Pujaswati, Aufa Putri Ranita, Dava Adam Yudhistira, Muhammad Bagas, Muhammad Ismail, dan Rosalinda. Alia Pujaswati bertugas penya- penyajian data, mencari interval per kelas, dan mencari frekuensi absolut. Ukuran pemusatan yaitu mean, ukuran penyebaran yaitu deviasi rata-rata, deret berkala yaitu tren semi rata-rata, dan variasi musim metode rata-rata. Rekaman yaitu membuat PPT dari slide 23, 25 sampai 35 dan menjelaskan tren semi rata-rata sampai kuadratis. Selanjutnya ada Aufa Putri Kanita yang bertugas penyajian data yaitu mencari nilai tepi atas dan mencari nilai tepi bawah. Ukuran pemusatan yaitu median, ukuran penyebaran yaitu varians, deret berkala yaitu tren kuadrat terkecil, dan variasi musim metode rata-rata. Rekaman yaitu membuat PPT dari slide 1 sampai 13 menjelaskan metode terbaik tren semi rata-rata sampai kuadratis. Selanjutnya ada Dava Adam Yudhistira yang bertugas penyajian data mencari frekuensi kumulatif, ukuran pemudatan, kuartil kelompok K1, dan kuartil tidak berkelompok K1, ukuran penyebaran, keruncingan, deret berkala, siklus, dan gerak beraturan. Rekaman membuat PPT slide 47 sampai 57, menjelaskan variasi musim sampai gerak beraturan. Muhammad Bagas yang bertugas penyajian data, mencari jumlah kelas, dan mencari interval kelas. Ukuran pemusatan kuartil kelompok K2 dan kuartil tidak berkelompok 2. Ukuran penyebaran, koefisien range, deviasi, standar deviasi, deret berkala, metode terbaik semi rata-rata, dan variasi musim metode rata-rata dengan tren 1 sampai 15. Rekaman yaitu membuat PPT dari slide 36 sampai 46 dan menjelaskan ukuran penyebaran. Muhammad Ismail bertugas pengumpulan data, mengumpulkan data, dan menyusun data. Ukuran pemusatan kuartil kelompok K3, kuartil tidak berkelompok K3. Ukuran penyebaran, ukuran kecondongan. Deret berkala, metode terbaik kuadrat terkecil, dan variasi musim metode rata-rata dengan tren 16 sampai 30. Rekaman sebagai editor dan menjelaskan penyajian data. Selanjutnya ada Rosalinda yang bertugas penyajian data, mencari frekuensi relatif, dan mencari nilai tengah. Ukuran pemusatan yaitu modus, ukuran penyebaran yaitu range, deret berkala yaitu tren kuadratis, dan metode terbaik kuadratis. Rekaman membuat PPT dari slide 14 sampai 24 dan menjelaskan ukuran pemusatan. Di sini saya akan memperlihatkan data yang kami dapat dari lapangan, yaitu dari Toko Besi Mandiri bulan Januari. Di sini tercatat dari tanggal 1 sampai tanggal 30, range angkanya berbeda-beda. Volume penjualan tanggal 1 550, tanggal 2 602, tanggal 3 675, dan seterusnya. Selanjutnya ada data yang sudah dirapikan, yang sudah kami rapikan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Bisa dilihat di sini. Kemudian penyajian data. Penyajian data
Ada 6 kelas yang sudah kami sudah kami kerjakan dan kami dapat. Kelas ke-1 interval dari 400 sampai 600, frekuensi absolut 10, frekuensi relatif 10 per 30 kali 100% sama dengan 33,3. Nilai tengahnya 400 tambah 600 bagi 2 yaitu 500. Nilai nilai T bawah 399,50, nilai T atas 600,50. Frekuensi kumulatifnya bisa dilihat di sini. Di kelas 1 frekuensi kumulatif terkecil 0,00, lebih besar 20, lebih kecil sama dengan 10, dan lebih besar sama dengan 30. Dan seterusnya bisa dilihat di sini. Kedua ada histogram. Histogram, yaitu intervalnya pertama 400 sampai 600, frekuensinya 10, histogram 10, poligon 10. Kedua, kedua interval kedua 600 sampai 800, frekuensi 13, histogram 13, poligon 13. Dan seterusnya bisa dilihat di sini, frekuensi, histogram, dan poligon sama sama. Selanjutnya ada poligon, nilai kelas tengah, dan jumlah frekuensi. Oh ya, sebelumnya di sini ada grafik tentang histogram, bisa dilihat di sini. Selanjutnya poligon, nilai kelas tengah. Di sini kami dapat 500, jumlah frekuensinya 10. Kedua 700,50, jumlah frekuensinya 13. Ketiga 900,50, jumlah frekuensi 4. Keempat 1100,5, jumlah frekuensinya 1. Kelima 1300,5, jumlah frekuensinya 0. Keenam 1500,5, jumlah frekuensinya 2. Berikut ada grafik jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi poligon. Terakhir ada kurva Ogive yang intervalnya 400 sampai 600, tepi kelasnya 33,30, frekuensi kurang dari 0,00, dan frekuensi lebih dari 20,00. Kedua ada kedua 601 sampai 800, tepi kelas 43,30, frekuensi kurang dari 10, frekuensi lebih dari 7. Ketiga 800 sampai 1000, tepi kelasnya 13,30, frekuensi kurang dari 23, frekuensi lebih dari 3. Interval 1001 sampai 1200, tepi kelas 3,30, frekuensi kurang dari 27, frekuensi lebih dari 2. Selanjutnya 1201 sampai 1400, tepi kelasnya 0,00, frekuensi kurang dari 28, frekuensi lebih dari 2. Dan terakhir intervalnya 1401 sampai 1600. Maaf ini salah data. Tepi kelasnya 6,60, frekuensi kurang dari 28,28, frekuensi lebih dari 0. Dan ini bisa dilihat ada grafik tepi kelas interval kurva Ogive. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari ukuran pemusatan data. Yang pertama ada data tunggal. Rumus mencari data tunggal yaitu X sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X30 dibagi N sama dengan 22.242 dibagi 30 sama dengan 741,4. Selanjutnya, ada data kelompok, yaitu nilai interval pada kelas pertama ada 400 sampai 600, kedua 600
800, kelas 3 101 sampai 1000, kelas keempat 1 sampai 1200, kelas 5 1201 sampai 1400, dan kelas ke-6 1401 sampai 1600. Untuk nilai tengah yaitu 500,00, 700,50, 900,50, 1100,5, 1300,5, 1500,5, dan frekuensi yaitu 10,00, 13,00, 4,00, 1,00, dan 0,00. Untuk mencari nilai fx, yaitu nilai tengah dikali frekuensi, yaitu 500,00 dikali 10,00, yaitu 5000,00. Yang kedua, 700,50 dikali 13,00, yaitu 9106,5, dan seterusnya. Jumlah keseluruhan dari fx sama dengan 727. Selanjutnya, hubungan rata-rata median modus. Untuk mencari nilai modus dengan menggunakan rumus D1 sama dengan 13 dikurangi 10 sama dengan 3, D2 sama dengan 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Yaitu 6000,5 ditambah 3 dibagi 3 ditambah 9 dikali 200 sama dengan 603,5 dibagi 12 dikali 200, yaitu 10,0. Untuk mencari rumus median menggunakan L ditambah N per 2 dikurangi CF dibagi F dikali I. Yaitu 6000,5 ditambah 15 dikurangi 10 dibagi 13 dikali 200. Yaitu 677,4. Selanjutnya, kuartil data tunggal. Rumus mencari nilai K1 yaitu 1 ditambah N tambah 1 dibagi 4 dikali 1 ditambah 30 tambah 1 dibagi 4, yaitu 1 dikali 31 dibagi 4. Jadi, nilai kuartil untuk letak kuartil yaitu 7,75. Sama dengan 550 ditambah 7,75 dikurangi 7 sama dengan 0,75 dibagi 8 dikurangi 7 sama dengan 1 dikali 580 dikurangi 550 sama dengan 30 sama dengan 550 ditambah 22,5 yaitu 572,5. Untuk mencari nilai K2 yaitu 2 N ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 30 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 31 dibagi 4 sama dengan 15,5. Jadi nilai kuartil untuk letak kuartil yaitu 15,5. Yaitu 680 ditambah 15,5 dikurangi 15 yaitu 0,5 dibagi 16 dikurangi 15 yaitu 1 dikali 685 dikurangi 680 yaitu 5 sama dengan 680 ditambah 2,5 sama dengan 682,5. Untuk mencari nilai K3 yaitu 15,5 dikurangi 15 dibagi 4 sama dengan 3 tambah 30 ditambah 1 sama dengan 4 sama dengan 3 dikali 31 dibagi 4 sama dengan 23,25. Jadi nilai kuartil untuk letak kuartil yaitu 23,25. Yaitu 800 ditambah 23,25 dikurangi 23 sama dengan 0,25 dibagi 24 dikurangi 23 sama dengan 1 dikali 815 dikurangi 800 yaitu 15 sama dengan 800 ditambah 3,75 sama dengan 803,75. Selanjutnya, kuartil data kelompok. Untuk mencari letak kuartil 1 menggunakan rumus L sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. K1 sama dengan 399,5 ditambah 1 dikali 30 dibagi 4 dikali 200 per 10 sama dengan 399,5 ditambah 7,5 per
dibagi 10 dikali 200 sama dengan 399,5 ditambah 0,75 dikali 200 sama dengan 399,5 ditambah 150 sama dengan 549,5. Untuk K2 yaitu 600,5 ditambah 2 dikali 30 dibagi 4 dikurangi 10 dikali 200 sama dengan 600,5 ditambah 5 dibagi 13 dikali 200 sama dengan 600,5 ditambah 76,9 sama dengan 677,4. Untuk K3 yaitu 600,5 ditambah 3 dikali 30 dibagi 4 sama dengan 90 dibagi 4 dikurangi 10 dikali 200 per 13, yaitu 600,5 ditambah 22,5 dikurangi 10 per 13 dikali 200 sama dengan 600,5 ditambah 192,2 sama dengan 792,7. Baik, saya Muhammad Bagas Prakoso akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran. Baik, di sini ada range data berkelompok. Cara mencari range adalah nilai tertinggi dikurang nilai terkecil, 1600 dikurang 400 sama dengan 1200. Efisiensi rata-rata data berkelompok. Interval yaitu dari volume penjualan ada X dari tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, tiap-tiap kelas dibagi menjadi 2. Ada frekuensi dari penyajian data, ada F kali X, ada mutlak X min U, ada F kali X mutlak X min U. Fx dicari dari frekuensi dikali X, 500 kali 10 hasilnya 5000, lalu X min U dengan cara 500 dikurang rata-rata 727 hasilnya 227,00. Frekuensi 10 kali X min U 227 hasilnya 2270. Contoh selanjutnya 13 kali 700 hasilnya 9106,5. Lalu 700,5 kurang rata-rata hasilnya 26,5. Lalu ada frekuensi dikali mutlak X min U, 13 dikali 26,5 hasilnya 344,5 berikut. Begitupun sampai kelas ke-6. Jumlah sigma F mutlak X min U sama dengan 5229. MD sama rata-rata MD sama dengan FI mutlak X min U per 30. MD sama dengan 5229 dibagi 30 sama hasilnya sama dengan 174,3. Ada varians dan standar defisiensi data kelompok. Interval X, F frekuensi, ada F kali X, ada mutlak X min U, ada mutlak X min U pangkat 2, lalu ada frekuensi mutlak X min U pangkat 2. Cara mengerjakannya, frekuensi dikali X sama dengan 5000, lalu X 500 dikurang rata-rata hasilnya 227,00, lalu dipangkatkan 2 hasilnya 51.529,00. Frekuensi dikali mutlak X min pangkat 2 hasilnya 515.290,00. Contoh berikutnya, frekuensi dikali X sama dengan 9.106,5,
lalu X 700,5 dikurang rata-rata hasilnya 26,50. Lalu dipangkatkan 2 hasilnya 702,25. Lalu dikalikan frekuensi hasilnya 9129,25. Sama caranya sampai ke kelas ke-6. Totalnya 1980935,00. Variansinya yaitu 1.1miliar 345.871.709 dibagi 30 data hasilnya 44,86239,03. Standar deviasinya yaitu di akar 44 86239,03 hasilnya 21,180,74. Ukuran penyebaran range data tidak berkelompok sama. Mencari range-nya nilai tertinggi dikurang nilai terkecil 1600 dikurang 400 hasilnya 1200. Di sini ada deviasi rata-rata data tidak berkelompok. X didapat dari volume penjualan dari tanggal 2 sampai 31. Ada mutlak X min U yaitu dengan cara 550,00 dikurang rata-rata hasilnya rata-ratanya yaitu 741 di sini 741,4 hasilnya min 191,40. Di sini ada nilai mutlak agar yang hasilnya negatif menjadi hasilnya positif. Min 191,4 191,40 di nilai mutlak menjadi bilangan positif 191,40. Contoh berikutnya 602,00 dikurang rata-rata 741,4 hasilnya min 139,40 di nilai mutlak menjadi positif 139,40. Berikut caranya sampai ke data 31. Jumlahnya sigma mutlak X min U sama dengan 5.649,2 dengan rata-rata sigma mutlak X min U per 30 itu data sama dengan 188,3067. Varians data tidak berkelompok. Di sini ada X yaitu volume penjualan dari tanggal 2 sampai tanggal 31. Ada mutlak X min U yaitu 550,00 dikurang rata-rata 741,4 hasilnya 191,40. Lalu di sini ada mutlak X min U pangkat 2 min 191,40 di pangkat 2 hasilnya 36.633,96. Contoh lainnya 602,00 dikurang rata-rata 741,4 hasilnya min 139,40. Lalu dipangkatkan 2 menjadi 19.432,36. Berikut caranya sampai data ke 31 dengan jumlah sigma mutlak X min pangkat 2 222,2235,2 dengan rata-rata sigma mutlak X min pangkat 2 per 30 data sama dengan 74074,5067. Varian menghitung varian 1980935 per 30 data hasilnya 66031,17. Mencari standar deviasi di akar 66031,17 hasilnya 256,97. Koefisien range yaitu dengan rumus yang pertama yang kelompok nilai range data tertinggi dikurang data terkecil 1600,400 data tertinggi ditambah nilai terkecil yaitu 1600 ditambah 40 dikali 100 sama dengan 1200 per 2000 kali 100 hasilnya 60%. Sama yang tunggal juga 1600
dikurang 400 per 1600 ditambah 400 kali 100 hasilnya 1200 per 2000 kali 100 hasilnya 60%. Koefisien defisiensi rata-rata yaitu dengan cara defisiensi rata-rata 174,3 dibagi dengan rata-rata 727 dikali 300 sama dengan 23%. Di sini defisiensi rata-ratanya 188,3067 per dibagi rata-rata 741,4 dikali 100 sama dengan 25%. Koefisien standar defisiensi didapat dari standar defisiensinya yaitu 256,79 dibagi rata-rata 727 dikali 100 hasilnya 35% dikali 100 sama dengan 35%. Lalu ditunggal juga sama standar defisiensinya 272,196 dibagi rata-rata 741,4 dikali 100 sama dengan 36%. Lalu di sini ada ukuran kecondongan yaitu dengan cara menggunakan rumus modus yaitu 3 dikali rata-rata 7,41 dikurang modusnya yaitu 680 kemudian dibagi standar deviasi 272,196 hasilnya 0,5 yang tunggal sama dengan menggunakan rumus modus yaitu 3 dikali rata-rata 727 dikurang modus 10 dibagi standar defisiensi 256,97 hasilnya 8,7. Ukuran keuncingan data tidak berkelompok ada X dari volume penjualan dari tanggal 2 sampai tanggal 31 ada mutlak X min U dari 550,00 dikurang rata-rata ini 741,4 hasilnya min 191,40 ada mutlak X min U pangkat 2 di 191,40 di pangkat 2 hasilnya 36.633,96. Lalu di sini ada mutlak X min U di pangkat 4 yaitu 336.633,96 hasilnya 134.204.7025,28. Contoh lainnya 602,00 dikurang rata-rata hasilnya 19.432,36 dipangkatkan 4 hasilnya 377616615,17. Berikut caranya dari tanggal 4 sampai 31 dengan rata-rata sigma mutlak X min U pangkat 4 961 347 33 88 20,90. Menghitungnya dengan cara 1 per 30 kali 961 34 7 33 88 20,90 total tadi dibagi 272 standar defisiensi, 166 pangkat 4 hasilnya 5,84. Jadi nilainya lebih besar dari 3 maka kurvanya termasuk leptokurvik. Ukuran keroncingan kurtosis data kelompok. Di sini ada interval X nilai tengah, ada frekuensi, ada X min U, ada X min pangkat 2, ada X min U pangkat 4, ada frekuensi kali X min U. Cara mengerjakannya X min U 500,00 dikurang rata-rata hasilnya 5.000, lalu 5.000,00 dipangkatkan 2 jadi 25 juta, lalu 25 juta dipangkatkan 4 jadi sekian, lalu X min U pangkat 4 dan ini dikalikan frekuensi 10 hasilnya sekian. Contoh lainnya 700,50 dikurang rata-rata hasilnya 9.106,50 dipangkatkan 2 jadi 82928342,25
dipangkatkan 4 jadi hasilnya sekian, lalu dikalikan frekuensi 13 hasilnya sekian. Lalu sama caranya sampai ke kelas 6, lalu dijumlahkan totalnya 94,839,361,200,00. Lalu menghitungnya 1/30 dikali 94,894,52836,791,200, total tadi 548,700,6592, hasilnya 73,76,34,54. Ini harusnya dipangkatkan 4, hasilnya 3,5 atau 73,76,56, dan lebih besar dari 3, maka kurvanya termasuk kleptocurve. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian tugas dalam kelompok, saya Alia Pidaswati. Pada pembagian tugas ini, saya mengerjakan yang pertama, penyajian data. Saya mengerjakan mencari interval per kelas dan mencari frekuensi absolut. Yang kedua, ukuran pemudatan. Saya mengerjakan min. Yang ketiga, ukuran penyebaran. Saya mengerjakan deviasi rata-rata. Yang keempat, deret berkala. Saya mengerjakan tren semi rata-rata dan variasi musim metode rata-rata, slide 1 sampai 15. Yang kelima, rekaman. Saya mengerjakan pembuat PPT dan saya mengerjakan dan membuat PPT dari slide 25 sampai 35. Dan saya menjelaskan tren semi rata-rata sampai kuadratis. Langsung ke materinya. Tren semi rata-rata. Tanggal 2, volume penjualan itu 550. Rata-ratanya kosong. X tanggal dasarnya 9 itu minus 7. X tanggal dasar 24. Tanggal 2-nya minus 22. Tanggal 3, volume penjualannya 602, rata-ratanya kosong. X tanggal dasar 9-nya minus 6. X tanggal dasar 24-nya minus 21. Tanggal 4, volume penjualannya 675, rata-ratanya kosong. X tanggal dasar 9-nya minus 5. X tanggal dasar 24-nya minus 20. Tanggal 5, volume penjualannya 490, rata-ratanya kosong, minus 4. X tanggal dasar 24, ini itu minus 19. Tanggal 6, 510, volume penjualannya 510, rata-ratanya kosong. X tanggal dasar 9-nya minus 3. X tanggal dasar 24-nya minus 18. Tanggal 7, volume penjualannya 715, rata-ratanya kosong. X tanggal dasar 9-nya minus 2. X tanggal dasar 24-nya minus 17. Tanggal 8, volume penjualannya 770, rata-ratanya kosong. X tanggal dasar 9-nya minus 1. X tanggal dasar 24-nya minus 16. Tanggal 9, K1, volume penjualannya 800, rata-ratanya 858. X tanggal dasar 9-nya 0. X
tanggal dasar 24-nya 15. Tanggal 10, volume penjualannya 1.200, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 1, X tanggal dasar 24-nya 14. Tanggal 9, volume penjualannya 1.600, rata-ratanya kosong, X tanggal dasarnya 9, X tanggal dasar 9 nya 2, X tanggal dasar 24-nya minus 13. Tanggal 12, volume penjualannya 1.500, rata-ratanya kosong, X tanggal dasarnya 3, X tanggal dasarnya 24, yaitu minus 12. Tanggal 13, 1.000, rata-ratanya kosong, X tanggal dasarnya 9, yaitu 4, X tanggal dasar 24-nya minus 11. Tanggal 14, 150, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 5, X tanggal dasar 24-nya minus 10. Tanggal 15, volume penjualannya 815, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 6, X tanggal dasar 24-nya minus 9. Tanggal 16, volume penjualannya 790, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 7, X tanggal dasar 24-nya minus 8. Tanggal 17, rata-ratanya volume penjualannya 600, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 8, X tanggal dasar 24-nya minus 7. Tanggal 18, volume penjualannya 595, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 9, X tanggal dasar 24-nya minus 6. Tanggal 19, volume penjualannya 580, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 10, X tanggal dasar 24-nya minus 5. Tanggal 20, volume penjualannya 500, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 11, X tanggal dasar 24-nya minus 4. Tanggal 21, volume penjualannya 625, rata-ratanya kosong, X tanggal dasarnya 11, X tanggal dasarnya 12, X tanggal dasar 24-nya minus 3. Tanggal 22, volume penjualannya 680, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya X tanggal dasar 9 ini itu 13, X tanggal dasar 24-nya minus 2. Tanggal 23, volume penjualannya 700, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 14, X tanggal dasar 24-nya minus 1. Tanggal 24, K2, rata-ratanya volume penjualannya 735, rata-ratanya 625, X tanggal dasar 9-nya 15, X tanggal dasar 24-nya 0. Tanggal 25, volume penjualannya 440, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 16, X tanggal dasar 24-nya 1. Tanggal 26,
volume penjualannya 400, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 17, X tanggal dasar 24-nya 2. Tanggal 27, volume penjualannya 545, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya, X tanggal dasar 9-nya 18, X tanggal dasar 24-nya 3. Tanggal 28, volume penjualannya 635, rata-ratanya kosong, X tanggal dasar 9-nya 19, X tanggal dasar 24-nya 4. Tanggal 29, volume penjualannya 755, rata-ratanya kosong, X tanggal 9-nya 20, X tanggal 24-nya 5. Tanggal 30, volume penjualannya 685, rata-ratanya kosong, X tanggal 9-nya 21, X tanggal dasar 24-nya 6. Tanggal 31, volume penjualannya 900, rata-ratanya kosong, X tanggal 9-nya 22, X tanggal dasar 24-nya 27. Y, tanggal 9 sama dengan 858 ditambah buka kurung minus 15,33 tutup kurung kali X. Y, tanggal 24 sama dengan 625 ditambah buka kurung minus 15,33 tutup kurung X. B, sama dengan buka kurung 625 diambil 858 tutup kurung garis miring 24 sama diambil 9 minus 15,5 53333 503 5 diambil 15,53333 3 diambil 15 minus 15,33. D sama dengan minus 15,33. Lanjut. Tren kuadrat terkecil, yaitu tanggal 2, volume penjualan sama dengan Y, 550, kode X, buka kurung tanggal minus 14,5, Y, titik X, minus 7.975, X, kuadrat, 210,25. Tanggal 3, volume penjualan sama dengan Y, 602, kode X tanggalnya minus 13,5, Y, titik X, minus 8.125, X pangkat 2, 182,25. Tanggal 4, volume penjualan sama dengan Y-nya 675, X tanggal minus 12,5, Y titik X-nya minus 8.437,5, X pangkat 2-nya 156,25. Tanggal 5, volume penjualan sama dengan Y, 490, kode X tanggal minus 11,5, Y titik X-nya minus 5.635, X pangkat 2-nya
132,25. Tanggal 6, volume penjualan sama dengan Y, 510, kode X tanggalnya, minus 10,5, Y titik X-nya, minus 5.355, X pangkat 2-nya, 110,25. Tanggal 7, volume penjualan sama dengan Y, 715, kode X tanggal, minus 9,5, X titik Y titik X minus 1792,5 X pangkat 2 90,25. Tanggal 8, volume penjualan sama dengan Y, 770, kode X tanggalnya minus 8,5, Y titik X minus 6.545, X pangkat 2, 72,25. Tanggal 9, volume penjualan sama dengan Y, 800, kode X tanggal, minus 7,5, Y titik X, minus 6.000, X pangkat 2, 56,25. Tanggal 10, volume penjualan sama dengan Y, 1200, kode X tanggal, minus 6,5, Y titik X-nya, minus 7.800, X pangkat 2-nya, 42,25. Tanggal 11, volume penjualan sama dengan Y, 1.600, kode X tanggal, minus 5,5, Y titik X-nya, minus 8.800, X pangkat 2-nya 30,25. Tanggal 12, volume penjualan sama dengan Y, 1.500, kode X tanggalnya, minus 4,5, Y titik X-nya, minus 6.750, X pangkat 2-nya 20,25. Tanggal 13, volume penjualan sama dengan Y, 1.000, kode X tanggalnya, minus 3,5, Y titik X-nya 3.500, X pangkat 2-nya 12,25. Tanggal 4, volume penjualan sama dengan Y, tanggal 14, volume penjualan sama dengan Y, 850, kode X tanggal, minus 2,5, Y titik X minus 2125, X pangkat 2, 6,25. Tanggal 15, volume penjualan sama dengan Y, 815, kode X tanggal, minus 1,5, Y titik X minus 1222,5, X pangkat 2, 2,25. Tanggal 16, volume penjualan sama dengan Y, 790, kode X tanggal, minus 0,5, Y titik X, minus 395, X pangkat 2, 0,25. Tanggal 7, volume penjualan sama dengan Y-nya, 600, kode X tanggalnya, 0,5, Y titik X-nya 300, X pangkat 2-nya 0,25. Tanggal 18, volume penjualan sama dengan Y-nya 595, kode X tanggalnya 1,5, Y titik X-nya 892,5, di X pangkat 2-nya 2,25. Tanggal 19, volume penjualan sama dengan Y, 580, kode X tanggalnya 2,5, Y titik X-nya 1450, X pangkat 2-nya 6,25. Tanggal 20,
volume penjualan sama dengan Y-nya 500, kode X tanggalnya 3,5, Y titik X-nya 1750, X pangkat 2-nya 12,25. Tanggal 21, volume penjualannya 625, kode X tanggalnya 4,5, Y titik X-nya 2812,5, X pangkat 2-nya 20,25. Tanggal 22, volume penjualan sama dengan Y 680, kode X tanggalnya 5,5, Y titik X-nya 3740, X pangkat 2-nya 30,25. Tanggal 23, volume penjualan sama dengan Y 700, kode X tanggalnya 6,5, Y titik X-nya 4550, X pangkat 2-nya 42,25. Tanggal 24, volume penjualannya 700, volume penjualan sama dengan Y 735, kode X tanggalnya 7,5, Y titik X-nya 5512,5, Y pangkat 2-nya 56,25. Tanggal 25, volume penjualan sama dengan Y-nya. Volume penjualan sama dengan Y 440, kode X tanggalnya 8,5, Y titik X-nya 3740, X pangkat 2-nya 72,25. Tanggal 26, volume penjualan sama dengan Y 400, kode X tanggalnya 9,5, Y titik X-nya 3800, X pangkat 2 90,25. Tanggal 27, volume penjualan sama dengan Y 545, kode X tanggalnya 10,5, Y titik X-nya 5722,5, X pangkat 2-nya 110,25. Tanggal 28, volume penjualan sama dengan Y 635, kode X tanggalnya 11,5, Y titik X-nya 7302,5, X pangkat 2-nya 132,25. Tanggal 29, volume penjualan sama dengan Y 755, kode X tanggalnya 12,5, Y titik X-nya 9437,5, X pangkat 2-nya 152,25. Tanggal 30, volume penjualan sama dengan Y 685, kode X tanggalnya 13,5, Y titik X-nya 9247,5, X pangkat 2-nya X pangkat 2-nya 182,25. Tanggal 31, volume penjualan sama dengan Y 900, kode X tanggal 14,5, Y titik X-nya 1350, X pangkat 2-nya 210,25. Hasil volume penjualan sama dengan Y 2224 222
42. Y titik X-nya jumlahnya minus 121,52. X pangkat 2-nya 247,5. Nilai A sama dengan 741,4. Nilai B sama dengan minus 5,41. Jadi Y sama dengan 735,99. Y sama dengan A ditambah B X 735,99. A sama dengan sigma Y garis miring 741,4. B sama dengan sigma Y X garis miring X pangkat 2 minus 5,40689,65552 sama dengan minus 5,41. Next. Tren kuadratis. Tanggal 2 volume penjualan sama dengan Y 550, kode X tanggal minus 14,5, Y titik X minus 7.975, X pangkat 2 210,25, X pangkat 2Y 15637,5, X pangkat 4 44 25,0625. Tanggal 3 volume penjualan sama dengan Y, kode X tanggal minus 13,5, Y titik X minus 8.127, X pangkat 2 182,25, X pangkat 2Y 1097,14,5, X pangkat 4 33215,0625. Tanggal 4 volume penjualan 675, kode X tanggal minus 12,5, Y titik X minus 8.437,5, X pangkat 2 156,25, X pangkat 2Y 10546,8,75, X pangkat 4 24414,0625. Tanggal 5 volume penjualan sama dengan Y 490, kode X tanggal minus 11,5, Y titik X minus 5.637, X pangkat 2 132,25, X pangkat 2Y 6.4802,5, X pangkat 4 17490,0625. Tanggal 6 volume penjualan sama dengan Y 510, kode X tanggal minus 10,5, Y titik X minus 5.355, X pangkat 2 110,25, Y pangkat 2Y X pangkat 2Y 56227,5, X pangkat 4 125,0625. Tanggal 7 volume penjualan sama dengan Y 715, kode X tanggal
minus 9,5 Y titik X minus 6.792,5 X pangkat 2 90,25 X pangkat 2Y 6.4528,75 X pangkat 4 8.145,0625. Tanggal 8, volume penjualan sama dengan Y 770, kode X tanggalnya minus 8,5 Y titik X minus 6.545 X pangkat 2 72,25 X pangkat 2 Y 5.5632,5 Y X pangkat 4 5.220,0625. Tanggal 9 800 minus 7,5 Y minus kode X tanggal minus 7,5 Y titik X minus 6.000 X pangkat 2 56,25 X pangkat 2 Y 4.500 4.500 4566 4500 X pangkat 4-nya 3.164,0625. Tanggal 10 1.200 kode X tanggal minus 6,5 Y titik X minus 7.800 X pangkat 2 42,25 X pangkat 2 Y 50.700 X pangkat 4 1785,0625. Tanggal 11 1.600 kode tanggal 11 volume penjualannya sama dengan Y 1.600 kode X tanggalnya minus 5,5 Y titik X-nya minus 8.800 X pangkat 2 30,25 X pangkat 2 Y 8.400 X pangkat 4-nya 915,0625. Tanggal 12 volume penjualan sama dengan Y 1.500 kode X tanggalnya minus 4,5 Y titik X-nya minus 6.750 X pangkat 2-nya 20,25 X pangkat 2Y 30.375 X pangkat 4-nya 410,0625. Tanggal 13 1000 kode X tanggal 13 volume penjualan sama dengan Y 1000 kode X tanggal minus 3,5 Y titik X minus 3.500 Y pangkat 2 12,25 Y pangkat 2 Y 1.212 250 X pangkat 4-nya 150,0625. Tanggal 14 volume penjualan sama dengan Y 850 kode X tanggal minus 2,5 Y titik X-nya minus 2.125 X pangkat 2-nya 6,25 X pangkat 2Y 5.312,5 X pangkat 4-nya 39,0625. Tanggal 15 volume penjualan sama dengan Y 815 kode X tanggal minus 1,5 Y titik X minus 12 22,5 X pangkat
2,25 X pangkat 2Y 1833,75 X pangkat 4 5,0625. Tanggal 16, volume penjualan sama dengan Y 790, kode X tanggal minus 0,5, Y titik X minus 395, X pangkat 2 0,25, X pangkat 2Y 197,5, X pangkat 4 0,0625. Next. Tanggal 7, volume penjualan X, volume penjualan tanggal 17, 600, 0,5, 300, 0,25, 150, 0,0625. Tanggal 18, 595, 1,5, 892,5, 2,25, 13, 38,75, 5,0625. Tanggal 19, 580, 2,25, 2,5, 1450, 6,25, 3625, 39,0625. Tanggal 20, 500, 3,5, 1750, terus 12,25, 6125, 150,0625. Tanggal 21, 625, 4,5, 28, 12,5, 20,25, 12, 656,25, 410,0625. Tanggal 22, 680, 5,5, terus 3740, 30,25, 20, 5, 70, 915,662. Tanggal 23, 700, terus 6,5, 4.550, terus 42,25, terus 29, 575, terus 17, 85,0625. Tanggal 24, 735, terus 7,5, 5512,5, 56,25, 41, 343,75, 3164, 0,05. Tanggal 25, 440, 8,5, 3740, 72,25, 3, 1790, 5, 52, 20,025. Tanggal 26, 400, terus 9,5, 3.800, 90,25, 36, 100, 8142,0625. Tanggal 27, 545, 10,5, 5722,5,
110,25, 60, 086,25, 12, 15, 5,0625. Tanggal 28, 635, 11,5, 7302,5, 132,25, 83, 9, 78,75, 17, 490,0625. Tanggal 29, 755, terus 12,5, 94, 37,5, 156,25, 11, 79, 68,75, 24, 414,0625. Tanggal 30, 685, 685, 13,5, 9247,5, 182,25, 12, 4841,25, 33215,0625. Tanggal 31, 900, 14,5, 13,050, 210,25, 18, 92, 25, 44, 25,0625. Jumlahnya 22242. Kita sigma Y sama dengan 22242. Sigma Y titik X sama dengan minus 12, 15, 2. Sigma X 2, sigma X pangkat 2 sama dengan 2247,5. Sigma X pangkat 2Y sama dengan 15, 25, 454,5. Sigma X pangkat 4 sama dengan 30, 26, 25,9. X. Tren kuadratis. A sama dengan buka kurung sigma Y tutup kurung buka kurung sigma X pangkat 4 tutup kurung sama dengan buka kurung sigma Y pangkat 2 sigma X pangkat 2Y tutup kurung buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dibagi N buka kurung sigma X pangkat 4 tutup kurung sama dengan buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. A sama dengan buka kurung 22242 tutup kurung buka kurung 30, 2625,9 tutup kurung sama dengan buka kurung 15, 25, 454,5 tutup kurung buka kurung 2247,5 tutup kurung dibagi 30 buka kurung 30, 26, 25,9 tutup kurung diambil buka kurung 2247,5 tutup kurung pangkat 2. A sama dengan 67, 3100, 52, 67,8 diambil 3,428,
458,988,75 dibagi 9,078,777 sama dengan 5,051,256,25. A sama dengan 3,302,279,05 dibagi 4,027,520,75. A sama dengan 819,99 sama dengan 820. B sama dengan sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2. B sama dengan 22,242 dibagi 2.247,5. B sama dengan 9,87 yaitu 9,9. C sama dengan N buka kurung sigma X pangkat 2 Y tutup kurung sama dengan buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung sama dengan N buka kurung sigma X pangkat 2 pangkat 4 tutup kurung sama dengan buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. C sama dengan buka kurung 30 tutup kurung 15 25 454,5 diambil 2.247,5 22.242 dibagi 30 buka kurung 30 26 125,9 tutup kurung sama dengan diambil 2.247,5 tutup kurung pangkat 2. C sama dengan 45,763,635 diambil 49,988,895 sama dengan dibagi 9,078,377 diambil 5,051,256,25. C sama dengan minus 4,225,260 dibagi 4,027,520,75. C sama dengan minus 1,049 sama dengan minus 1,05. Saya Alfa Putranita. Pada pembagian tugas saya mengerjakan 1. Penyajian data, yaitu mencari nilai tepi atas dan mencari nilai tepi bawah. Dan yang kedua ada ukuran pemusatan, yaitu mencari median. Yang ketiga yaitu ukuran penyebaran, mencari varian. Dan yang keempat ada deret berkala, mencari tren kuadrat terkecil dan varian musim metode rata-rata dari 16 sampai 30. Lalu yang kelima bagian rekaman, saya membuat PPT dari slide 1 sampai dengan 13 dan menjelaskan metode terbaik, tren, semi rata-rata sampai kuadratis. Metode terbaik tren semi rata-rata menggunakan rumus Y sama dengan 858 ditambah negatif 15,33 dikali X. Untuk tanggal 2, X-nya itu negatif 7,00. Jadi, dimasukin ke rumus yaitu
Y sama dengan 858 ditambah negatif 15,33 dikali negatif 7, hasilnya yaitu 1080,29. Lalu tanggal 3, Y sama dengan 858 ditambah negatif 15,33 dikali X-nya yaitu negatif 6,00, hasilnya 949,98. Dan tanggal 4 masih sama dengan yang tadi, rumusnya yaitu 858 ditambah negatif 15,33 dikali X, X-nya yaitu negatif 5,00, jadi hasilnya 934,65. Lalu untuk tanggal 5 dan seterusnya menggunakan rumus yang sama, yaitu 858 ditambah negatif 15,33 dikali X, hasilnya seperti yang tertera di PowerPoint. Selanjutnya Y dikurangi Y aksen kuadrat. Untuk tanggal 2, 550,00 dikurangi 1080,29 dikuadratkan, hasilnya yaitu 282,18. Dan untuk tanggal 3 yaitu Y-nya 602,00 dan Y aksennya yaitu 949,98 dikuadratkan, lalu hasilnya 121.090,08. Untuk tanggal 4 dan sampai tanggal 31 menggunakan cara yang sama, hasilnya seperti yang tertera di gambar berikut. Lalu sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat yaitu 2.770.88,70. Selanjutnya metode terbaik tren kuadrat terkecil dengan rumus Y sama dengan 741,4 ditambah negatif 5,41 dikali X. Untuk tanggal 2, X-nya yaitu negatif 14,50. Jadi hasil Y aksennya yaitu 819,85. Dan untuk tanggal 3, X-nya yaitu negatif 13,50. Hasilnya yaitu 814,44. Dan untuk tanggal 4, X-nya yaitu 12,50, jadi hasil Y aksennya 809,03. Untuk tanggal 5 dan seterusnya menggunakan rumus yang sama dan memasukkan X yang berbeda dengan hasil yang tertera. Lalu Y dikurangi Y aksen kuadrat. Untuk tanggal 2, Y-nya yaitu 550,00 dan Y aksennya yaitu 819,85 dikuadratkan, jadi hasilnya 72.816,32. Selanjutnya tanggal 3 dengan Y-nya yaitu 602,00 dan Y aksennya yaitu 814 dikurangi 44 dikuadratkan, jadi hasilnya yaitu 45.128,63. Untuk tanggal 4 sampai tanggal 31 menggunakan cara yang sama dan hasil yang tertera. Lalu sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat yaitu 2.156.530,61. Metode terbaik tren kuadratis.
dengan rumus Y sama dengan 820 ditambah 9,9 dikali X ditambah negatif 1,05 dikali X kuadrat. Untuk tanggal 2, X-nya yaitu 14,5 dengan hasil 455,69 dan tanggal 3 dengan X negatif 13,50 hasilnya yaitu 494,99. Tanggal 4 X-nya yaitu negatif 12,50 yaitu hasilnya 532,9. Untuk tanggal 5 sampai dengan tanggal 31 menggunakan rumus yang sama dengan X yang berbeda-beda dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu Y dikurangi Y aksen kuadrat. Untuk tanggal 2 Y-nya yaitu 550,00 dan Y aksennya yaitu 455,69 dikuadratkan. Jadi hasilnya yaitu 8.894,85 dan tanggal 3 Y-nya yaitu 602,00 dan Y aksennya yaitu 494,99 dikuadratkan. Jadi hasilnya yaitu 1145 hasilnya yaitu 11.451,66. Untuk tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 menggunakan cara yang sama dengan hasil yang tertera. Lalu sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat yaitu 2.570.382,66. Di sini bisa kita lihat di tabelnya ada tanggal, volume penjualan, rata-rata, kode X, dan indeks musim. Contohnya di sini ada tanggal 2, volume penjualannya ada 550, rata-ratanya 741,4, kode X-nya ada minus 14,5, dan indeks musimnya ada 74,18%. Volume penjualan ini didapat dari data yang kita peroleh di lapangan. Rata-rata didapat dari sigma Y, hasil penjumlahan dari Y dibagi 30 karena ada 30 data dan hasilnya ada 741,4. Kode X ini adalah dari peramalan dan indeks musim. Di sini rumusnya adalah rata-rata per kuartal dibagi nilai rata-rata dikali 100. Seperti contohnya di tanggal 2 ini, cara mencari indeks musimnya adalah Y atau 550 dibagi 741,4 dikali 100. Hasilnya 74,18. Begitupun di tanggal 3, 602 dibagi 741,4 dikali 100 hasilnya 81,2. Begitupun dari tanggal 4 seterusnya sampai tanggal 30 caranya sama. Seperti contoh di sini tanggal 31 ya. 900 dibagi 741,4 dikali 100 hasilnya 121,39. Yang kedua ada variasi musim, metode rata-rata dengan tren. Di sini tabelnya bisa kita lihat ada tanggal, volume penjualan, Y aksen, dan indeks musim. Tanggal 2 contohnya di sini ada volume penjualannya 550, Y aksennya 819,85, indeks musimnya 67,9. Volume penjualan didapat dari hasil di lapangan Y aksen. Nah, Y aksen ini karena di sini metode rata-rata dengan tren, kita ambil Y aksennya dari tren terbaik yang mendekati ramalan. Untuk indeks musim sendiri, di sini ada rumusnya yaitu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Contohnya di tanggal 2 ini 550 dibagi Y aksen atau 819,85 dikali 100. Hasilnya 67,09. Seperti contohnya di sini tanggal 8, 770 untuk Y-nya dibagi Y aksen yaitu 787,39 dikali 100. Hasilnya adalah 97,79.
Begitupun seterusnya sampai dengan data ke 30 atau di sini tanggal 31. Ada Y-nya adalah 900, Y hasilnya 662,96 dikali 100 atau 900 dibagi 667,96 dikali 100 hasilnya 137,76%. Siklus. Nah, untuk siklus sendiri di sini tabelnya ada tanggal, volume penjualan, T, rata-rata, S, TCI, CI, dan C. Untuk tanggal, di sini ada tanggal 2, volume penjualan 550, 819,85 untuk tren, rata-rata, S, TCI, CI, dan C-nya adalah 0. Karena kenapa? Karena di tanggal 1 atau tanggal sebelum tanggal 2 itu tidak ada datanya, jadi tidak bisa mencari rata-rata S, TCI, CI, dan C. Kita langsung ke tanggal 3 aja. Sini ada volume penjualan 602, T-nya adalah 814,44, rata-ratanya 1377, S-nya 43,72, TCI-nya ada 13,77, CI-nya ada 0,02, dan C-nya adalah 0. Di sini bisa kita lihat contohnya di tanggal 4. Di sini volume penjualannya adalah 675, T-nya 809, rata-ratanya 1440,33, S-nya 46,86, TCI-nya 14,40, CI-nya 0,2, dan C-nya 0,4. Untuk T atau tren tersendiri ini didapat dari data metode terbaik trennya, atau di kami menggunakan metode terbaik kuadrat terkecil. Untuk rata-rata didapat dari contoh kita ambil tanggal 4 di data 675. Rata-ratanya adalah cara mencarinya data sebelumnya atau 602 ditambah 675 data saat ini ditambah data setelahnya atau 490. Jadi 602 ditambah 675 ditambah 490 hasilnya adalah 1440,33. Untuk S-nya sendiri atau season atau musim ini 46,86. Ini didapat dari Y atau sini 675 dibagi 1440,33 dikali 100 hasilnya 46,86. Untuk TCI di sini udah ada rumusnya Y dibagi S atau volume penjualan dibagi S. Sini 675 dibagi 46,86 hasilnya adalah 14,40. Untuk CI-nya sendiri di sini rumusnya ada TCI dibagi T, TCI dibagi T. TCI-nya di sini ada 14,40 dibagi T yaitu 809,3 hasilnya adalah 0,02. Nah, untuk C sendiri di sini spesial caranya yaitu sama dengan rata-rata. Data sebelumnya ditambah data saat ini ditambah data setelahnya dibagi 3. Oh, saya kurang mention di sini dibagi 3 ya. Seperti contoh di sini 602, 675, 490 dibagi 3 hasilnya rata-rata ini seperti itu. Sini caranya sama 0,02 ditambah 0,02 ditambah 0,02 dibagi 3 hasilnya adalah 0,04. Begitupun seterusnya sampai dengan data ke-30 untuk di kami. Contoh seperti ini data ke-31 atau data ke-30 ini nggak ada karena tidak ada data sebelumnya dan data setelahnya. Jadi kosong. Seperti halnya yang tanggal 2 tadi. Kita lanjut ke gerak tak beraturan. Gerak tak beraturan ini di sini ada tanggal, volume penjualan atau Y, ada CI, ada C, dan I atau indeks. Di sini contohnya di tanggal 3, tanggal 2 dulu deh. Ini ada 550, di sini CI-nya 0, C-nya 0, dan I-nya 0 karena tidak ada data sebelumnya. Jadi kita tidak bisa mencari CI, C, dan I-nya. Seperti itu. Di sini kita ambil data keempat lagi, 675 untuk Y-nya, untuk CI-nya 0,02, untuk C-nya 0,04, dan I-nya 44,23%. Oke, sini untuk mencari CI tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada TCI dibagi T, dan untuk cari C juga saya sudah jelaskan di sebelumnya. Dan kita mencari I, yaitu adalah CI dibagi C hasilnya, dan dikali 100, sorry. CI dibagi C dikali 100. Seperti contoh di tanggal 9. 800, volume penjualannya adalah 800. Bentar, kursor hilang.
800 di CI-nya adalah 0,02 dan C-nya 0,05. Berarti CI 0,02 dibagi 0,05 dikali 100 hasilnya 45,09. Begitupun data seterusnya. Caranya sama, yaitu CI dibagi C dikali 100. Kita ambil contoh lagi di data nih 25. Volume penjualannya adalah 440, CI adalah 0,02 dan C-nya 0,04. Caranya sama, 0,02 dibagi 0,04 dikali 100 hasilnya 44,93. Terima kasih.